Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kali ini kita coba membahas cara mengatasi rem belakang motor matic yang tidak pakam. Kondisi pengereman yang tidak normal tentu saja ini berbahaya ya bagi pengguna begitu. Nah, mungkin langkah-langkah yang biasanya dilakukan mungkin memeriksa bagian kampas rem lalu menggantinya. Nah, bagaimana kalau terjadi sudah diganti pun kampas rem tetapi rem ini masih tetap terasa tidak maksimal begitu. Artinya memang ada permasalahan nih di bagian remnya. Nah, jadi di video kita kali ini kita coba bahas bagian-bagian ataupun faktor-faktor yang akan menyebabkan rem ini menjadi tidak maksimal. Nah, sebelum kita menjelaskan bagian-bagian yang bermasalahnya, tentu kita perlu tahu dulu nih jalur daripada rem belakangnya itu dari mana begitu ya. Nah, mungkin yang paling dasar mungkin kita bisa tahu dimulai dari handelnya ini ya, handle rem sebelah kiri biasanya kalau di tipe matic. Kemudian dilanjutkan ke bagian kabel remnya ataupun tali remnya begitu ya, yang menuju ke bagian belakang ya di bawah. Lalu seterusnya akan sampai ke bagian penyetel lengan remnya ya, kemudian juga akan menggerakkan kampas remnya nanti, lalu seterusnya akan menahan tromol yang ada di bagian belakang. Nah, apabila salah satu ataupun beberapa dari bagian-bagian tadi bermasalah, tentu saja remnya akan menjadi tidak maksimal. Oke, berikutnya kita akan coba perlihatkan bagian-bagian yang akan berpotensi menyebabkan remnya menjadi tidak pakam. Nah, yang pertama yang kita perlu periksa ya, handelnya ini kita harus pastikan bisa digerakkan dengan normal begitu ya. Nah, normal di sini kita artikan ketika kita tarik ini terasa tidak seperti agak berat atau menahan begitu ya. Jadi dia harus terasa ringan, bisa kita tekan dengan enak begitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu berarti kondisinya bisa dibilang normal. Tetapi kalau agak seret atau berat begitu, ada kemungkinan pelumasannya sudah kering atau sudah tidak lancar lah pergerakannya. Nah, dalam kondisi itu yang bisa kita lakukan mungkin menambahi pelumas atau memberikan cairan yang bisa membuat ini bergerak dengan normal lagi. Ya, mungkin seperti ini kita beri pelumas ataupun cairan anti karat di bagian sininya ya. Sambil digerak-gerakkan, termasuk juga ke sela yang akan berhubungan dengan tali ataupun kabel remnya. Nah, di sini terasa lebih lancar pergerakannya. Nah, ini adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk memastikan pergerakan dari handelnya ini normal. Nah, berikutnya setelah kita pastikan handelnya normal ya, urutan berikutnya tentu saja tali ataupun kabel remnya. Nah, jadi jalurnya itu dari sini yang menuju ke bagian bawah, kita harus pastikan dia bisa digerakkan dengan normal begitu. Nah, jalurnya nanti akan berhubungan ke bagian tuas penggerak remnya ini. Oke, kita juga bisa memastikan dulu ya, apakah tali ini memang betul lancar atau tidak. Dengan cara kita lepaskan dulu mur penyetel rem ini ya, kita lepaskan ya. Lalu nanti kita akan coba gerakkan handelnya, lalu bagian ini kita pegang begitu atau kita tahan. Apakah gerakannya terjadi dengan lancar atau seperti tertahan. Kalau memang lancar berarti bisa diasumsikan talinya itu normal, tidak ada kendala begitu ya. Tetapi kalau ini terasa berat atau agak menahan, berarti talinya itu perlu diberikan pelumas atau dibersihkan. Ya, apabila ini sulit diputar begitu atau agak keras, ada baiknya kita beri juga sedikit pelumas seperti ini ya. Ya, ini lebih aman supaya tidak lecet pada bagian bautnya. Nah, kita bisa periksa kelancaran dari tali remnya itu dengan cara ini kita lepaskan dulu, lalu ini dipegang begini ya, pegang, kemudian handelnya kita tarik. Kalau gerakannya terjadi dengan lancar seperti ini ya, ini tali remnya dalam kondisi normal, tidak ada halangan begitu. Tetapi kalau terasa seperti agak seret atau berat begitu ya tarikannya, besar kemungkinan talinya itu mungkin kotor atau sudah perlu diberi pelumasan. Nah, kita bisa berikan sedikit pelumas di sini juga. Oke, kita bisa beri di sini dan juga di bagian atasnya. Ya. Kemudian setelah diberi pelumas, kita main-mainkan lagi
agar cairannya itu bisa meresap dan bisa bergerak dengan lebih lancar. Nah, setelah kita pastikan ya pergerakan tali remnya ini normal begitu, kita akan lanjutkan ke bagian tuas yang di sini. Nah, jadi tuas ini juga sangat menentukan keras lunaknya atau pakem tidaknya rem, karena memang ini berkaitan dengan pergerakan as yang terdapat di sini. Nah, jadi kalau dia ternyata keras atau seret, ini juga mempengaruhi gerakan kampas yang ada di bagian dalam. Nah, kita harus memastikan ini gerakannya lancar. Kalau memang terasa seret, kita juga bisa berikan pelumas atau stempet pada bagian sini. Kalau memang tidak terlalu kaku begitu ya, kita bisa beri dari sini ya, boleh, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Lalu kita main-mainkan. Nah, ini cairannya bisa meresap biasanya ini ya. Tetapi kalau kondisinya sudah parah ya, sudah kering banget begitu, artinya memang harus kita bongkar ya, kita lepaskan, lalu di bagian dalam kita buka juga. Nah, itu perlu dibersihkan dulu tuh, dibersihkan lalu diberi pelumas atau grease secukupnya. Nah, baru bisa dia bergerak dengan lancar lagi. Setelah dari bagian ini ya, pergerakan lancar tidaknya ini, kita akan memeriksa ke bagian kampas rem dan juga tromolnya. Apakah kondisi kampasnya masih normal atau sudah tipis ya? Kita akan coba buka di balik ini. Ya, setelah lepas ban tadi ya, kita buka dulu mungkin kampas remnya ini. Nah, kita mau pastikan kembali ya, apakah tuas rem ini bekerja dengan lancar. Nah, apabila gerakannya ini memang lancar seperti yang kita lihat ini ya, normal, enteng begitu ya, ini berarti kondisinya masih aman. Ini tidak mempengaruhi tidak pakemnya bagian rem. Nah, namun kalau memang ternyata agak keset begitu ya, kita perlu menambahkan memberi pelumas atau cairan anti karat tadi di bagian sini atau di bagian dalamnya. Ya, di sini kita beri lagi, lalu di bagian dalamnya sambil dimain-mainkan begini ya, supaya meresap. Nah, tapi apabila sudah kita beri cairan ini terasa masih belum cukup lancar begitu, nah ini perlu kita lakukan tindakan yang lebih jauh. Kita buka baut penahan ini. Kemudian ini bagian tuasnya kita lepas dan sumbu ini kita copotkan keluar ya. Lalu dibersihkan dengan cairan ataupun minyak juga bisa. Intinya kita bersihkan dulu sisa-sisa kotorannya. Nah, nanti akan kita beri grease lalu kita pasangkan kembali. Oke, ini sudah kita lepas. Nah, bisa dilihat di sini agak kotor ya, walaupun sudah kita beri pelumas, cukup lancar tadi rasanya ya. Tapi terkadang juga ada yang nggak bisa masuk pelumasnya. Jadi ini memang harus kita buka dulu, kita bersihkan ya, ini kotor sekali. Supaya lebih bagus ya, supaya gerakannya lebih enak begitu. Sebaiknya yang kita cuci ya boleh pakai cairan pembersih, minyak atau cairan karboklina juga mungkin bisa kita lakukan pakai ini. Nah, berikutnya kita pasangkan kembali ya. Setelah dibersihkan tadi dengan cairan anti karat dan juga cairan karbo tadi ya. Kita beri dulu sedikit gomok atau stempet di sini. Tidak usah terlalu banyak ya, intinya ini untuk pelumasan aja agar gerakannya itu nanti lebih lancar begitu ya. Nah, ini kita pasangkan kembali pada posisinya. Nah, pastikan ini lancar begitu ya. Nah, kemudian kita akan memasukkan juga tuasnya ini. Nah, yang kita perlu perhatikan ya, mungkin di tipe-tipe yang lain juga ada tandanya begitu. Posisinya harus disejajarkan yang terdapat pada pen ini ya. Pen ini ada titik atau garis begitu biasanya. Kita harus sejajarkan dengan tanda itu. Nah, supaya nanti dia tidak berubah posisi setelannya. Nah. Ya, sebenarnya nih biasanya ada indikator untuk penunjuk ketebalan kampas ya di sini. Memang kebetulan di motor yang saya buka ini sudah tidak ada.
Jadi kita bisa lihat nih apakah kampasnya itu sudah tipis atau masih tebal. Itu bisa diperhatikan dari indikator penunjuknya di sini ya. Cuman di sini udah nggak ada. Mungkin kita paskan aja sesuai dengan ini ya. Oke, sudah. Kita pasangkan kembali bautnya. Nah, setelah ini kita pastikan lancar. Berikutnya yang kita mau lakukan adalah memeriksa lagi kampasnya, apakah kampasnya masih layak digunakan atau sudah waktunya diganti. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini kampasnya memang sudah aus ya, sudah tipis dan juga licin ya, sudah keras. Ini pasti akan mempengaruhi tidak lancarnya pengereman. Nah, jadi kampas rem ini juga kita harus pastikan ketebalannya masih sesuai dengan standarnya begitu ya. Ini bisa kita lihat, ini palingan ya sekitar 2 mili, padahal normalnya ini bisa 3,5 mili ya harusnya. Nah, ini kalau mau lebih akurat kita gunakan alat ukur untuk mengetahui ketebalannya ya. Tapi seperti yang bisa kita lihat di sini sudah nampak tanda-tanda ini memang tidak layak digunakan lagi. Ya, jangan lupa beri juga sedikit stempet pada bagian ini ya, batang ini penggerak kampasnya, dan juga untuk sumbu penahan ini kampasnya. Oke. Ya, usahakan jangan sampai kampasnya ini terkena minyak ataupun cairan yang tidak diinginkan. Karena ini pasti akan menyebabkan licinnya permukaan kampas, sehingga jadinya nanti remnya juga menjadi tidak cukup pakam. Jadi ini harus tetap bersih gitu ya. Kalau memang sudah terlanjur kotor, kita bisa gosok sedikit menggunakan kertas pasir atau amplas. Nah, yang paling penting juga yang harus kita periksa adalah kondisi tromol bagian dalamnya ini ya. Kalau secara standarnya yang kita harus lakukan itu ukur diameter dalam dari tromol ini. Apakah masih sesuai dengan standarnya atau sudah sangat lebar begitu ya. Nah, ini kita bisa rasakan sendiri ya tanpa mengukur dengan cara meletakkan tangan begini ya. Kalau bagian pinggir ini terasa seperti bertingkat, di bagian dalamnya itu lebih dalam begitu ya, besar kemungkinan tromolnya ini sudah melebar. Nah, ini pasti juga akan mempengaruhi jarak main remnya itu yang lebih jauh. Nah, sehingga nanti itu nggak bisa menjadi lebih pakam dari normalnya. Nah, tapi kalau memang masih cukup tinggi begitu ya, berarti lebarnya itu masih dianggap normal, jadi masih bisa kita gunakan seperti sebelumnya. Nah, cuman yang perlu kita periksa lagi, apakah permukaannya ini masih mulus atau sudah termakan atau mengalami keausan. Nah, ini yang penting nih. Nah, kalau di sini yang kita bisa lihat agak sedikit ada goresan begitu ya, agak termakan. Nah, ini solusinya bagaimana gitu. Nah, seharusnya kalau memang termakan begini, ini kita harus gosok dulu nih. Kita harus haluskan atau kita usahakan agak rata begitu, baru bisa kita gunakan kembali. Nah, atau minimal kita menggosok dengan amplas yang agak kasar begitu. Oke, setelah dirasa cukup, kita bersihkan dulu. Ya, pastikan tidak ada sisa minyak ataupun ini ya pelumas di situ yang tertempel supaya tidak menyebabkan licin. Sudah, ini akan kita pasangkan kembali. Mungkin bisa juga diberi sedikit grease atau stempet pada bagian sumbu yang terdapat di bagian sini supaya nanti tidak kotor sekali ya, supaya tidak susah dilepas lagi nantinya. Ya, kita bisa periksa dulu apakah remnya sudah normal ya tingginya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, memang agak dalam ya sedikit ya dibandingkan normalnya, karena memang kampasnya tromolnya tadi ya kita bisa lihat sudah mulai mengalami keausan. Nah, jadi jarak mainnya lebih dibandingkan yang normalnya. Namun ini masih bisa dianggap ya bisa digunakan begitu. Ya, kita bisa lanjutkan pemasangan.
Oke, cukup ya. Nanti kita akan tes dulu apakah jarak mainnya sudah cukup. Kalau memang kurang tinggi ya kita bisa setel lagi. Tapi kalau terlalu ketat juga kita nggak bisa gunakan seperti itu ya, kita kurangkan lagi setelannya. Nah, yang lebih penting juga ya, kita harus mengepaskan jarak main dari handle-nya ini supaya bisa didapatkan pengereman yang maksimal. Nah, jadi jarak main itu sekitar 1 hingga 2 cm begitu ya. Kita kalau mau pakai alat ukur juga bisa, atau memperkirakannya kurang lebih segini ya. Kalau segini berarti sudah dianggap normal. Tapi kalau terlalu dalam begitu sampai segini masih kosong, kita perlu setel lagi di bagian mur pengunci di bagian bawah. Jadi ini harus didapatkan posisi yang paling pas. Terkadang setelah kita gunakan 1 hari itu bisa berubah menjadi terlalu dalam ya. Kita perlu setel lagi. Nah, kita tinggikan lagi setelannya supaya pengeremannya bisa normal kembali. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, itulah tadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan rem belakang ya, supaya bisa lebih pakem begitu. Nah, jadi kondisi ini mungkin bisa aja berbeda dari cara-cara yang kita lakukan dengan yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Intinya sih bagaimana supaya rem ini bisa pakem kembali, tentu kita harus pahami mekanisme yang bekerja di bagian itu apa saja. Nah, kita usahakan setiap mekanisme itu bekerja dengan normal, tentunya hasilnya itu pasti bisa maksimal. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, dalam hal ini saya banyak sekali terbantu adanya cairan penetrating oil ini ya, supaya bisa melancarkan gerakan-gerakan dari mekanisme pengereman yang kita jelaskan tadi. Nah, jadi dengan adanya ini, tentu pekerjaan kita bisa lebih mudah ya, sangat terbantu, dan juga hasilnya gerakan-gerakan yang dibutuhkan pada bagian pengereman tadi itu bisa dilakukan dengan maksimal. ASB Carburetor Cleaner dan ASB Penetrating Oil ya, ini sangat bagus digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan mekanik. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kita yang lain juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.